Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengikuti training HRD Syariah ini banyak sekali manfaat yang dapat saya insya Allah implementasikan di lembaga yang saya pimpin. Terutama ketika kita menentukan cara penentuan gaji, kemudian insentif dan benefit. Yang selama ini mungkin dalam tanda petik ya, kita hanya pemakai kira-kira. Tapi sekarang alhamdulillah sudah diberikan bagaimana formulanya, bagaimana kita cara menentukan benefit, insentif, dan struktur gaji itu. Sehingga ke depan insya Allah akan kami langsung implementasikan di lembaga yang kami pimpin, yaitu kebetulan kami adalah Koperasi Syariah Sayaga Kabupaten Bogor. Insya Allah ke depannya sangat bermanfaat, dan tadi reward dan punishment-nya itu juga yang selama ini dalam tanda petik juga kita hanya mengira-ngira, tetapi ke depan insya Allah aplikasi yang tadi disampaikan oleh para narasumber itu juga sangat bermanfaat, terutama ketika kita untuk melaksanakan pemberian gaji dan sebagainya. Kemudian ke depannya lagi insya Allah kami mohon HRD Syariah ini juga lebih detail lagi, mungkin tidak hanya 1 hari ya Pak ya, karena terus terang walaupun pematerinya, narasumbernya sudah oke semua, tetapi banyak sekali ilmu yang ingin kami dapatkan yang lebih detail lagi. Karena terus terang saat ini mungkin dalam tanda petik juga hanya kulit-kulitnya saja, tapi itu pun sudah oke menurut kami. Insya Allah dengan adanya HRD Syariah ini, semoga semua institusi yang melaksanakan syariah betul-betul melaksanakan syariah, bukan hanya slogan syariah tetapi kenyataannya tetap konvensional. Selamat sukses untuk HRD Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Bagus. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemanin oleh seorang tokoh. Beliau adalah pakar di bidang HRD spesifik di syariah. Yaitu beliau adalah Dr. Muhammad Fahri Farid, CEO dari HRD Syariah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Jadi saudara-saudara, beliau adalah CEO dari HRD Syariah, di mana memang salah satu pakar dan berpengalaman di bidang HRD. Dengan itu cita-cita beliau adalah mendirikan perusahaan yang akan membantu perusahaan-perusahaan terutama yang muslim itu untuk memperbaiki manajemen yang sudah ada ataupun yang belum ada. Mungkin langsung saja dengan Pak Fahri, boleh dijelaskan tentang HRD Syariah sedikit saja, apa itu HRD Syariah dan cita-cita Pak Fahri untuk HRD Syariah seperti apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan Mas Bagus, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan salah satu training ya HRD Syariah khususnya mengenai manajemen penggajian syariah. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi Mas Bagus ya mengenai HRD Syariah itu HRD Syariah kalau boleh kita buat konsepnya itu asalnya dari pengalaman best practice ya ketika kami di lembaga keuangan syariah pertama ya. Yang kedua itu adalah berdasarkan dari teori-teori manajemen SDM pada umumnya ya, di dunia ini ya.
dari textbook ya, dari Dave Ulrich dan lain-lain ya, para pakar-pakar SDM. Yang ketiga ada tentu saja dari Al-Quran, hadis ya, kitab-kitab klasik, Taurat ya, dan lain-lain yang merupakan nas-nas dalil-dalil yang qot'i ya. Jadi dari ketiga hal tersebutlah di blend ya, itu menjadi dasar dari penerapan atau juga dari buku yang telah kami susun menjadi buku HRD Syariah. Baik Pak Fahri, jadi penjelasan yang cukup sederhana tapi sangat masuk gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan acara hari ini begitu Pak Fahri, acara hari ini berjudulkan Syariah Reward Management. Mungkin sekilas tentang reward management secara syariah bagaimana Pak Fahri? Ya, baik Mas Bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai syariah reward management itu ya, itu istilah yang kami buat ya, atau manajemen penggajian yang berbasis kepada syariah gitu ya. Jadi dasarnya sama juga dengan manajemen HRD syariah pada umumnya. Jadi manajemen HRD syariah sebagaimana fungsi-fungsi manajemen HRD, ada rekrutmen, ada penggajian, ada penilaian kinerja, training dan lain-lain, fungsi-fungsi SDM. Nah, yang membedakannya adalah dari model yang kami buat ya, berupa bangunan itu ya, yang mana fondasinya itu adalah Al-Quran dan hadis dan Islamic corporate culture itu sebagai fondasi ya. Kenapa? Karena fondasi ini menentukan kokoh tidaknya suatu rumah. Nah, barulah dinding-dindingnya itu adalah fungsi-fungsi HRD yang terdiri dari rekrutmen, training, penilaian kinerja, hubungan industrial, manajemen penggajian, talent management, karir dan lain-lain. Nah, kemudian atapnya itu adalah prophetic leadership. Nah, dan kemudian goals-nya atau tujuannya di atas itu adalah selain profit oriented juga mardutillah. Artinya bagaimana mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita jadi tahu tentang reward management yang berbasis syariah itu seperti apa. Untuk acara hari ini pesertanya siapa ya Pak Fahri? Ya, hari ini pesertanya terdiri dari berbagai kalangan juga, ya ada belasan juga tadi, yaitu ada yang dari koperasi syariah ada, dari perguruan tinggi ada, kemudian dari industri juga ada, ya, asuransi syariah ya. Bahkan tadi ada dari fintech. Masya Allah. Dari fintech ini tadi saya lihat para milenial itu yang hadir itu ya, yang orang-orang yang masa kini IT minded ya, artinya para milenial generasi Z juga hadir tadi. Alhamdulillah. Baik. Saya dengar ini adalah training pertama kali setelah pandemi Pak Fahri ya. Itu ya, betul. Bagaimana kesan Bapak untuk yang training hari ini? Baik. Kami memang terakhir itu menyelenggarakan training tepat beberapa bulan sebelum pandemi. Itu di Jalan Sudirman ya. Tepatnya kami di Gedung Astra itu ya, Astra Internasional. Itu yang saya ingat ya, terakhir training offline kami. Setelah itu pandemi dan kita mengadakan online ya. Online tapi juga tidak terlalu intens ya. Nah, sekarang alhamdulillah kalau berikan kesempatan ini kita bisa stay di Hotel Lorin Sentul ini yang suasananya cukup enak di sini ya. Kita juga bisa melaksanakan training pertama setelah pandemi secara offline ya. Alhamdulillah. Baik, terkait peserta tadi saya pada dasarnya ikut di training hari ini begitu kan. Peserta bermacam-macam jenisnya atau dari berlatar belakang yang bermacam-macam. Apakah training kali ini memang spesifik hanya di lembaga syariah atau sebenarnya bisa diikuti oleh lembaga yang non syariah juga Pak Fahri? Wah, ini Mas Bagus pertanyaannya cukup jeli nih ya. Artinya saya juga perlu menyampaikan di sini bahwasanya untuk materi-materi manajemen HRD syariah ya, itu bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan syariah. Bukan, Mas Bagus ya. Baik. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW untuk umat ya, untuk semua yang positif itu bisa digunakan untuk semua umat. Bahkan di sini juga kami sudah menggunakan aplikasi, ya, aplikasi yang berbasis Android ya, cloud gitu kan ya, yang bisa digunakan
oleh semua kalangan ya, dan juga bersaing di sini dari segi teknologinya dan bahkan juga dari segi price-nya, harganya. Alhamdulillah, sebuah modernisasi begitu saudara-saudara. Jadi HRD Syariah karena bersifat atau dasarnya adalah HRD, di mana nanti adalah digitalisasinya adalah HRIS seperti by system. Nah, insya Allah HRD Syariah juga akan mengembangkan sistemnya berbasis digital untuk menunjang begitu, untuk memperbaiki sistem dari perusahaan-perusahaan syariah spesifiknya, secara umum adalah non syariah begitu. Mungkin dari Pak Fahri ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke teman-teman terkait bisnis syariah maupun non syariah untuk kemajuan mereka bagaimana? Silakan Pak Fahri. Baik, ya mungkin pertama dari training hari ini dulu ya. Dari training hari ini yaitu kita mengambil tema syariah reward management atau manajemen penggajian berbasis syariah, itu kan ya. Nah, di sini kami juga di awal itu menyampaikan kepada peserta mengenai dalil-dalil dan demikian juga praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya untuk kaitannya dengan imbal jasa syariah ini ya. Sebagai contoh, misalnya Rasulullah ketika membagi pampasan perang yang ghanimah pada perang Khaybar yang demikian banyaknya itu, Rasulullah itu tidak menyamaratakan pasukan yang berjalan kaki dan pasukan yang menggunakan kuda atau onta misalnya begitu ya. Nah, itu dibedakan oleh Rasulullah proporsinya gitu. Nah, ini mencerminkan juga bahwasanya dalam penggajian ya di perusahaan itu kita perlu melihat kontribusi seseorang pekerja itu ya berapa banyak. Jadi jangan disamakan pekerjaannya yang sama ya kemudian gajinya dibedakan. Tentu itu akan menimbulkan cemburuan. Atau pekerjaannya beda, gajinya sama. Itu sama juga. Nah, yang biasa terjadi juga itu kadang-kadang. Jadi kita perlu menghargai, mereward ya seorang karyawan itu dengan yang sesuai dengan kinerjanya ya. Nah, itu bisa dimulai dari job analisanya, kemudian job evaluasinya, job grading, dan bahkan sampai membuatkan salary structure-nya, ya struktur penggajian. Karena apa? Karena dengan adanya struktur penggajian itu bisa menjadi acuan, bagi khususnya di PCSDM untuk melakukan praktek manajemen penggajian yang fairness, gitu kan ya, kompetitif dan affordable. Baik, sangat menarik perbincangan kita. Mungkin sedikit info nanti terkait Pak Fahri, apakah akan dilaksanakan training yang lainnya yang sejenis atau dengan tema yang lain kira-kira Pak Fahri rencananya? Jadi kami juga merencanakan akan menindaklanjuti ya. Mudah-mudahan pandemi suasananya tetap kita seperti ini ya. Tidak lagi ada pandemi seperti yang lalu gitu ya, sehingga kita bisa lebih menyelenggarakan baik yang offline ataupun online ya, dari fungsi-fungsi manajemen HRD yang memang dibutuhkan oleh organisasi dan perusahaan ya, mulai dari rekrutmen, kemudian training, penilaian kinerja, penggajian dan lain-lain itu akan kita laksanakan. Jadi semangat kami adalah bagaimana ilmu ini itu kan ya, yang kami dapatkan dari pengalaman ya, dari nas-nas Al-Quran dan juga dari teori-teori bisa tersebar minimal di negara kita ya, bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Baik yang syariah maupun yang tidak syariah. Monggo silakan dimanfaatkan materi atau pengalaman atau ilmu yang kebetulan kami ada memiliki lebih dahulu pengalaman di sini. Baik. Sedikit yang kami tahu juga, Pak Fahri itu punya buku gitu ya, sudah diterbitkan Pak ya? Boleh disampaikan itu Pak bukunya? Sepertinya menarik sekali itu untuk dibaca begitu. Ya, jadi buku HRD Syariah ini sudah diterbitkan ya, oleh penerbit yang dikenal juga oleh kita semua, yaitu penerbit Gramedia. Dan juga uniknya buku ini dikerjakan secara berjamaah Mas Bagus. Ya, jadi secara keroyokan gitu ya, bersama-sama gitu ya. Memang tuh waktu itu ketika ingin menerbitkan, wah ini kalau sama-sama nanti royaltinya jadi bagi-baginya banyak gitu kan. Tapi ternyata dengan banyaknya penulis itu ya, kami
bisa menyatu gitu ya, saling membagi ya, berkontribusi, dan bahkan juga masing-masing penulis itu masing-masing punya network dan bisa menyampaikan kepada networknya, sehingga buku ini menjadi the best seller, sehingga sudah laku sekitar yang edisi pertama 3.000 eksemplar, dan yang edisi berikutnya juga lebih banyak lagi sudah ada. Ya, alhamdulillah berkat dukungan juga dari para pembaca dan masyarakat semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri atas waktunya. Begitu saudara-saudara terkait HRD Syariah dan spesifik di training kali ini tentang Syariah Reward Management. Bila teman-teman berminat untuk bisnisnya ditunjang dengan kesyariahan, silakan langsung ke HRD Syariah, menghubungi Pak Fahri dan juga timnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.